Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kita Ustaz Haji Ari Junifah LC, yang insya Allah pada pagi hari ini akan menyampaikan materi dengan tema adab berteman, dan alhamdulillah telah hadir. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman, Ibu Ratna Julita beserta pengurusnya. Yang kami hormati seluruh jemaah Baitur Rahman yang telah hadir pada pagi hari ini. Awal dari segalanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman ini. Memulai langkah menuju pagi hari ini. Melangkah dalam halangnya dan menyejukkan hati dengan firman-Nya, serta memohon keberkahan melalui ayat suci Al-Quran, agar setiap acara yang akan kita laksanakan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak kita menundukkan hati, menghadirkan kekhusyukan untuk menyimak apabila nanti bacaan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan pada buku indah dan buku indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin لا يسخر قوم من قوم عسى أن منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang diracun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang diperolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seluruh panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat baik kepada pembaca maupun kepada pendengarnya. Acara selanjutnya, uraian pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Aliyu Ipan Sibukan dengan tema ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyya ba'da wa ba'd. Ikhwatal iman, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang berteman. Ya, kita nggak mungkin hidup sendirian. Pepatah Arab mengatakan al-insan ibnul bi'ah. Manusia itu anak dari lingkungannya. Seburuk-buruknya teman, tetap lebih baik ada teman daripada nggak ada yang nemenin. Benar nggak, Ibu? Ya kan? Kalau buat kami, bapak-bapak, Bu, mohon maaf ya, seburuk-buruknya istri, tetap lebih bahagia dengan istri dibanding tanpa istri. Serius, Bu. Gak enak gak ada istri. Gak apa-apa, dia sakit, dia ngomong mulu, dia banyak tingkah. Saya suka dibilang istri saya, Abi senang ya Umi ngomong mulu. Ya, Abi senang lihat Umi ngomong. Karena Abi nggak suka ngomong. Teman, kita butuh teman. Ternyata nggak cukup. Ibu-ibu berpasangan dengan suaminya, saya dengan istri. Kemudian kita pengen teman lebih banyak, anak-anak. Punya pasangan hidup, punya anak-anak, tetap nggak pengen tinggal di hutan, ya kan? Pengen tinggal berdampingan. Kita pengen punya tetangga. Seburuk apapun tetangga, lebih menyenangkan kalau tetangga itu ada orangnya di rumah. Benar nggak, Bu? Nggak enak kan? Rumah kiri, kanan, depan, belakang, rumah kosong. Banyak hantunya. Ya kita nggak bisa ngelak. Makanya kenapa temanya bukan keutamaan berteman atau fadilah bersahabat. Karena udah pasti kita bersahabat. Tapi temanya adalah tentang bagaimana pertemanan itu atau persahabatan itu dilandasi oleh akhlak. Ada akhlak, ada adab. Akhlak berawal dari sesuatu yang sifatnya batini, ada di dalam. Orang lain biasanya nggak tahu. Kalaupun tahu, belakangan. Niat ikhlas itu akhlak, bukan adab.
Mungkin nggak ketahuan oleh orang lain, mungkin, tapi setelah sekian lama baru ketahuan. Oh ternyata beliau ada maunya. Oh ternyata beliau tidak ikhlas. Di awal kita nggak tahu. Pamrih, tulus, memaafkan, tidak menyimpan dendam, itu akhlak. Hati yang bersih itu hati yang diisi oleh akhlak. Pikirannya baik, perasaannya juga baik, niatnya baik. Rahimahullah, jika akhlak terbangun, maka kemudian pasti terwujud dalam bentuk adab, manifestasinya adab. Adab itu kelakuan, perbuatan, zahir. Harusnya, idealnya orang yang beradab adalah orang yang berakhlak. Tapi faktanya hari ini tidak sedikit orang kelihatannya beradab, tapi mereka tidak berakhlak. Baik banget. Taunya menyimpan niat tertentu, yang niat itu nggak baik. Pengen dipuji. Ketahuannya kapan? Setelah sekian lama beliau berbuat, kemudian beliau ngomong gini, mohon maaf ya ibu-ibu, bukannya saya nggak mau melanjutkan kebaikan saya, cuma gimana ya, gini amat sih, saya nggak pernah diapresiasi. Ketahuan isi hatinya. Ternyata selama ini beliau pengen dipuji. Apresiasi itu kan bahasa halus dari pujian. Dan Allah itu terjadi. Jadi harusnya adab berangkat dari akhlak, dohir itu kan mulai dari batin, tapi kadang-kadang adab itu tidak berawal dari akhlak. Kenapa? Karena ternyata dimotori oleh ria, ya, pengen kelihatan, pengen dilihat, pengen dipuji dan sebagainya. Nah, rahimahullah, artinya apa? Dalam hidup ini kita juga nggak bisa buru-buru menuduh. Kalau ada orang akhlaknya nggak baik, kalau ada orang adabnya nggak baik, kelakuannya nggak baik, lantas akhlaknya pasti buruk, belum tentu. Bisa jadi dia nggak tahu gimana caranya. Ya, adabnya buruk, tapi akhlaknya kita nggak tahu. Itulah alasan kenapa bunyi hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini nggak salah nih Nabi ngomongnya. Harusnya kan redaksi. Tapi Nabi malah mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak mulia. Jahiliyah berakhlak. Jahiliyah berakhlak mulia, oh ya. Di balik dekadensi moral itu, mereka menyimpan misi rohani yang luar biasa mulia. Ibu-ibu tahu kenapa gemar perang? Senang perang, dikit-dikit. Pertumpahan darah, konflik. Niatnya Masya Allah, akhlaknya. Membela nama baik keluarga. Nah, dalam Islam, kita disuruh perintah Allah untuk membela keluarga. Pertahankan keluarga. Jaga nama baik keluarga. Jangan sampai keluarga dizolimi. Itu perintah Islam. Karena unsur akhaka zaliman au mazluman, ini kan, so, tolong saudaramu. Kalau dia dizolimi, tolong. Berarti kan bela keluarga. Tapi kemudian implementasinya hidup-hidup. Jahat banget. Tunggu dulu. Wawancara historis. Kan ditanya tuh zaman dulu, kenapa Anda bunuh? Saya khawatir. Saya nggak sanggup mendidiknya. Dia anak perempuan. Kalau dia cakep, godaannya luar biasa. Saya ayah yang lemah. Daripada nanti saya gagal mendidik anak gadis saya, dan kemudian dia jadi anak nggak benar. Dia malu, hina, dan itu berarti mempermalukan, menghinakan nama baik keluarga. Niatnya baik. Jaga nama baik keluarga. Jaga agar masa depan si anak nggak perlu terjerumus ke dalam kerusakan moral. Khawatir
ketidakmampuan ayah mendidik anak. No, baik kan? Baik banget. Tapi wujudnya mengerikan. Digambarkan tidak semua suku, tentunya ibu, tidak semua suku. Hanya beberapa suku saja di kota Mekah yang kalau ibu hamil tuh pas mau melahirkan didudukkan di rebahan gitu, terus mohon maaf ibu di yang kelaminnya apa didekep gitu, kalau perempuan langsung dikebumikan. Nggak semua suku ya, jangan salah, nggak semua jahiliyah begitu. Ya, hanya beberapa saja. Tapi disebut di dalam Al-Quran Al-Karim ya kan, wa'dul banat namanya itu. Niatnya baik, tapi caranya jahat. Jadi, rahimahullah, itu kemudian menjadi kebiasaan, ya, menjadi adat istiadat yang berlaku di jahiliyah. Dan karena itulah mereka disebut jahiliyah. Jahil bodoh. Jadi bodoh dalam menerjemahkan kemuliaan akhlak. Akhlaknya mulia yang ada dalam batinnya. Maka Nabi diutus untuk mengoreksi itu, untuk memberikan jalan keluar. Dengan mulia, tawaf dapat baju kan? Wala sahlai menangkul. Apa coba niatnya? Apa kata mereka yang tawaf seperti itu? Masa kan kita berdosa nih, pakaian kita juga ikut kena dosa. Ya udah, biar Allah mau mengampuni, lepas semua pakaiannya, tanggalkan semuanya, agar ketika tawaf kita benar-benar seperti saat dilahirkan oleh ibunda kita. Tapi kan aneh, rahimahullah, salah. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW. Maka secara spirit jahiliyah itu nggak ada yang harus dikoreksi. Orang mereka tahu kok riba itu haram misalnya. Ya. Mereka tahu eksploitasi itu haram, mereka tahu zalim itu nggak boleh. Tapi ketika mereka mulai menerjemahkan, mereka keliru menerjemahkannya. Nah, rahimahullah, itulah yang sering terjadi dalam persahabatan kita. Jadi tema aslinya kalau di slide-nya ini akhlak dan adab berteman. Jadi bagaimana kita mengelola hati dan kemudian mengelola perilaku ketika berteman. Karena kita nggak mungkin hidup sendirian. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena teman itu yang pertama, ibu mempengaruhi keyakinan dan prinsip hidup. Soalnya saya mengalami itu, tadinya nggak goes, ikut goes. Bapak-bapaknya ngajak, yang ikut ngaji. Tadinya nggak motoran, ikut motor, beli motor. Ya, tadinya nggak berenang, nggak diving dan sebagainya, ikut diving. Jadi ada banyak hal yang ternyata dari persahabatan, dari pertemanan. Saya nggak tahu ibu-ibu mungkin juga mengalami hal yang sama. Ya, sama kan ya? Kayaknya sama. Ya. Kita imma dipengaruhi atau mempengaruhi, ya kan? Iya. Maka kenapa penting dibahas? Kenapa? Karena ada yang perlu dijaga. Oke, mempengaruhi atau dipengaruhi, tapi kan nggak boleh memburuk, ya kan? Kita senang dipengaruhi selama itu baik, tapi kita nggak mau dipengaruhi kalau itu menuju ke arah yang buruk. Bayangkan jika ternyata pengaruh buruk itu bukan lagi tentang buruk yang biasa, tapi buruk yang terkait dengan akidah. Ya. Yang kedua, kenapa tema ini penting? Membentuk kebiasaan sehari-hari. Akhirnya jadi kebiasaan. Karena almar'u ma'aman yukhalil. Kita bersama dengan orang yang kita sahabat. Sosial media, ibu. Dulu kan awal-awal, kalau ibu masih ingat, kita kan nggak kenal yang namanya apa tuh stiker, ya. Dulu kan nggak bisa posting stiker kan, nah setelah itu bisa bikin stiker sendiri, bisa posting.
Awalnya nggak ada yang ngerti. Biasanya yang paling muda di grup itu yang jadi provokator duluan, dia posting. Yang lain pada lihat, ih keren juga ya, lucu, pada belajar. Terus yang tadinya belum pernah, malah dia yang lebih sering jadinya. Itu rahmatullah. Kebiasaan kita terbentuk dari pergaulan. Kebiasaan kita terbentuk dari lingkungan. Ya. Pagi-pagi nyari sarapan nasi uduk, ya udah nggak ada. Semua orang makan roti, ya udah mau nggak mau itu makan roti. Nggak enak 1-2 hari, lama kelamaan enak banget. Ya. Di tanah air kalau pesen kopi, kahwah, ibu-ibu yang suka jalan-jalan, ada kan negara yang kalau kita pesannya kopi, dia ngasihnya kopi susu, ada kan? Iya, mereka nggak kenal kopi hitam, black, ya kopi noa bilangnya, nggak ada tuh. Anda harus bilang kopi hitam, baru kami kasih kopi hitam, kata dia gitu. Kebiasaan dibentuk oleh pertemanan atau lingkungan. Yang ketiga, rahimakumullah, kenapa tema ini penting? Ini yang paling gawat. Menentukan nasib. Masya Allah, ternyata teman menentukan nasib. Nanti kita akan lihat dalil-dalilnya. Jadi teman itu bukan persoalan biasa menurut perspektif Islam. Dia bisa menentukan kita masuk surga atau neraka. Soheh? Ya. Ibu nih, Bu, kebayang nggak Bu? Ibu punya teman, kagak pernah sholat. Ibu mau ngingetin nggak enak. Oke, qadarullah di akhirat dia ke neraka, ibu ke surga. Menurut ibu, dia marah nggak sama ibu? Marah dong. Ibu khawatir kan kalau tiba-tiba teman yang nggak sholat itu ngomong gini, Mbak, kok dulu aku nggak diajak sholat, ini aku malah ke neraka. Cemas nggak ibunya? Waduh. Syukur kalau Allah nggak manggil lagi ibu yang sudah di surga, nggak dipanggil lagi sama Allah kan? Coba kalau dipanggil lagi, nih coba urus dulu di temannya nih. Kenapa dulu nggak dinasihati? Iya. Yang masuk surga juga sama kan? Masya Allah, di dunia biasa-biasa aja. Sholat cuma wajib doang. Jilbab, ya alhamdulillah tutup aurat, walaupun nggak sempurna. Biasa aja pokoknya. Ngaji biasa aja. Tinggal taunya, temennya semuanya orang-orang solehah. Solehah beneran, solehah sungguhan. Nah, ibu-ibu yang solehah-solehah itu pada masuk surga. Terus, dia enggak. Ini dipanggil. Kan setiap orang yang masuk surga, boleh ngajak 70 orang. Ini nyari temennya. Temen saya ngopi itu mana ya? Katanya. Akhirnya diajak masuk surga. Jadi yang ketiga, kenapa tema ini yang dibahas? Karena menentukan nasib di akhirat. Ke surga atau ke neraka. Nah, rahimahullah, kita masuk ke kajian pertamanya. Ayat pertama, landasannya dulu. Landasan persahabatan. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Zukhruf ayat 67. Zukhruf ayat 67. Al-akhilla, orang-orang bersaudara itu nanti di hari akhirat mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini landasan persahabatan, dalilnya. Artinya apa? Harusnya kalau udah jadi sahabat, maka pastikan ikatannya itu namanya ketakwaan. Ya. Jadi sederhananya gini, kalau ada yang nanya, Mbak, Ibu kenapa dekat sekali sama yang si Ibu Fulana itu? Ya rajin ngaji. Jadi harusnya alasan yang sifatnya religius. Dia baik banget sama suaminya. Saya pengen sebaik itu dengan suami saya. Dia hebat banget ngurus anak-anaknya. Saya pengen sehebat itu dalam mendidik anak-anak, misalnya. Jadi alasan kedekatan dengan seseorang, ketakwaan. Cabang ketakwaan, semua jenis kebaikan. Karena Islam tidak pernah membatasi jenis kebaikan tertentu. Selama itu berorientasi pada akhirat, maka itu disebut dengan orang itu bukannya dia diam aja, saya yang menjaga lisan. Tinggal lihat phonebooknya,
nama-nama yang kesimpan di HP-nya, ibu cek satu persatu, ini kenapa nama ini ada di sini? Adik, saudara kandung, kalau itu nggak ada alasan lain ya kan? Mau takwa nggak takwa harus tetap disimpan nomornya. Apalagi nggak ada opsi untuk dihapus sama sekali. Tapi kemudian ada orang yang nggak ada ikatan keluarga, nggak ada ikatan kekerabatan, bener. Statusnya hanya sebagai teman, maka nomornya kesimpan di HP. Coba ibu telusuri, ini orang apa baiknya ya? Perspektif akhirat. Cek lagi. Nah kalau ketemu nama yang, ya Allah apa baiknya ya? Ini nggak ada sama sekali deh, delete aja. Ya nanti aja delete-nya setelah pulang dari sini. Ya, kalau tetangga gimana tetangga? Tetangga nggak baik, boleh di-delete nggak nomornya? Enggak, karena tetangga bukan objek untuk dinilai, tetapi tetangga objek untuk menilai. Menilai siapa? Kita. Jadi kita punya tetangga juga untuk menilai kita ini baik apa enggak. Lu kok bisa gitu? Oh iya. Kata siapa? Nabi dong, masa kata saya. Kata Nabi SAW, ada seorang ibu sholat malam, berarti ibadah, tapi lisannya membuat tetangganya benci kepadanya, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Ada seorang ibu berganti biasa aja, cuma yang wajib-wajib. Tapi dijaga lisannya, jaga perilakunya, dan tetangganya menganggap dia baik, maka dia masuk surga. Jadi ikatannya harusnya ikatan ketakwaan. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa muttaqin. Berikutnya, emang apa bahayanya kalau sampai salah milih teman? Ayat ini ada di surah Al-Furqan ayat 28-29. Cerita tentang mereka yang di akhirat, ya, di neraka itu. Al-Furqan 28-29. Laqad adallani 'ani dzikr. Masya Allah. Laqad adallani 'ani dzikr. Ya wailata li. Masya Allah. Seandainya saya nggak milih yang bersangkutan untuk jadi teman. Itu diucapkan oleh siapa, ibu-ibu? Bukan oleh penghuni surga, tapi oleh penghuni neraka. Sekarang belum ada surga dan neraka karena belum akhirat. Atau menurut sebagian pendapat ulama lainnya surga dan neraka ini udah ada tapi belum diaktifasi oleh Allah. Intinya belum ada penghuninya karena belum akhirat, ibu. Nah, tapi kok Allah bisa bercerita tentang apa yang akan terjadi dalam surga dan neraka? Jawabannya, Allah Maha tahu akan segala-galanya. Yang masuk neraka, kalau masuk nerakanya gara-gara salah milih teman, yang tadi kita bahas di awal, berdampak ke akhirat, maka dia akan dia yang bikin saya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Melalaikan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi jalan bareng, pas
kedengaran azan pas lewat sebelah masjid. Yang biasa ngaji pasti nyeletuk, mampir dulu yuk sholat. Sekali mungkin nggak apa-apa kan, 2 kali. Tapi kalau keterusan, nanti repot di akhirat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, seandainya dulu saya nggak pernah pilih orang ini sebagai teman saya. Ya, soalnya kejadiannya ibu banyak tuh bu, banyak banget tengah. Ya. Tiba-tiba si ibu itu datang sama suaminya ke rumah. Jadi cerita, saya kan biasanya nggak mau kalau datangnya sendiri-sendiri, harus datangnya bareng. Mereka WA, Ustadz kami musuhan nih Ustadz, marahan, lagi berantem. Saya bilang nggak peduli, kalau datangnya sendiri-sendiri saya nggak mau nemui. Dia datang berdua. Si bapak, si ibu, yang paling sering si ibu. Maaf ya ibu-ibu. Maksudnya apa? Saya ingin tahu. Si ibu itu ngomong gini, Pak, sebenarnya Pak, saya itu baik-baik aja sama suami saya, nggak ada masalah sama sekali. Sampai suatu hari teman saya ngasih tahu saya sesuatu, saya kemakan omongan teman. Akhirnya saya menganggap suami saya kurang baik atau nggak baik. Laqad adallani 'anil dzikr. Ya, ia melalaikanku dari zikir. Di lain waktu, nggak sedikit kan, yang kalau kita mau ngaji, tiba-tiba berhenti dari sebuah aktivitas, ada aja yang nyelutuk, ngaji mulu, ada kan yang begitu? Iya, ngaji mulu sih, bukannya kemarin ngaji, bukannya tadi sore ngaji, bukannya tadi pagi ngaji, ya. Jangan dituruti ya, ibu. Tapi nih, ibu dengerin saya, ibu udah buka ayatnya. Serem kan bunyi ayatnya? Kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu benar-benar. Nah, ibu tapi nggak boleh bilang teman begitu, kamu setan. Ya, kok kayak setan sih? Jangan, ntar malah. Kenapa ayatnya bunyinya begitu? Allah sedang memberikan clue-nya. Berarti langsung waspada nih. Wah, ini teman saya ini sedang digoda setan nih. Atau kitanya langsung waspada merasa, waduh saya digoda setan melalui teman. Gitu. Tapi jangan bilang temannya setan. Gak enak. Ya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ibu, ini ditransfer ya ke anak-anak ya. Ya ibu, ke bapaknya juga boleh, ke suami. Ya. Nggak semua bapak-bapak itu temannya benar juga loh bu. Ada yang ekstrim. Ya, mentang-mentang dia apa gitu, terus dia mengajak-ngajak orang aja. Padahal belum tentu semua orang siap, belum tentu semua orang sanggup. Ya. Akhirnya tergoda melakukan sesuatu yang nggak penting atau belum saatnya dan seterusnya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalimat yang harusnya tertanam kuat dalam sanubari kita, ya Allah. Seandainya saya nggak punya teman yang kayak gini ya, ya udah. Kalau udah begitu, hati sudah berbisik, ikuti aja, kan udah bener. Itu kan bisikan dari ayat. Ya udah pelan-pelan, jaga jarak, pelan-pelan, menjauh. Tapi itu opsi yang kedua. Opsi pertamanya apa? Wah. Kesempatannya. Selama ini saya ngaji mulu, saya tahu banyak. Ini ada teman saya, kayaknya harus saya ajak ngaji juga. Itu lebih baik. Rahimahullah. Jadi daripada dipengaruhi ke hal yang buruk, lebih baik mempengaruhi untuk menjadi lebih baik daripada harus jaga jarak. Ya. Tidak bermusuhan, tidak bermusuhan sama sekali. Tidak ada perintah dalam Islam bermusuhan lah, itu enggak. Tapi kalau memang nggak sanggup, ukur diri, kok kayaknya malah saya yang tergiring ya. Lama-kelamaan jadi akhirnya mulai jaga jarak. Paham? Berikutnya, rahimakumullah, kita lanjut ke ayat lainnya. Etika mengerti keragaman sesama muslim.
Tadi itu yang ayatnya dibaca sama Qori'ah. Ya. Layashar. Yang pertama sekali mulainya dari innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Itu etika paling berpihak. Kan temennya nggak cuma satu kan, banyak. Tapi kan kita nggak mungkin selalu jalan bersama semua teman, benar nggak, ibu-ibu? Oh iya dong. Pasti kalau jalan sama teman A, besok teman B, besok teman C, dan seterusnya kan? Ya, nggak jarang terjadi kan? Lagi ibu jalan sama teman A, ibu cerita keburukan si B. Besok ibu ngopi bareng teman B, cerita keburukan siapa? Si A. Besok jalan sama teman C, cerita keburukan si A dan si B. Gitu aja terus muter gantian. Kalau udah begitu, itu namanya persahabatan yang tidak dilandasi oleh ukhuwah Islamiyah. Tidak innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, itu ada surah Hujurat ibu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sekarang kita pindah ke surah Al-Hujurat. Tadi yang dibaca tadi, mulai ayat berapa? 10 ya? Ya, 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah antara keduanya. Jadi bingung tuh kalau baca ayat itu. Kok bisa sih orang bersaudara malah disuruh damaikan? Harusnya bunyi ayatnya innamal mu'minuna a'daun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bermusuhan, maka damaikan. Ini enggak. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara, maka damaikan. Itu artinya persaudaraan itu harus dirawat dengan cara islah, memupuk kedamaian. Oh, mungkin dia lagi gak benar aja, sama kayak kita. Kadang-kadang juga gak benar. Boleh kan ngomong gitu kan? Ke si A yang tadi sedang berusaha memulai untuk menjelekkan si B. Itu dia nyambung. Dia bilang, bukan gitu mbak, B itu Masya Allah, na'udzubillah. Pokoknya dia ekstrim. Ibu panas. Tapi kayaknya saya juga ekstrim, cuma nggak ketahuan aja. Itu namanya islah. Ya. Oh dia makin-makin nggak berhenti. Ibu akhirnya ngomong apa? Mbak, kita ini semua punya kekurangan. Kita kelihatan doang baiknya. Ibu ngundang Agim kan, tadi saya lihat ada poster Agim, kamar Agim, ibu depan sini. Besok hari ini tanggal 8. Nah, itu kita tanya sama Agim. Beliau kan manajemen hati ya kan? Ya. Kita semua terlihat baik. Terlihat baik itu maknanya apa, Bu? Aslinya? Bener nggak? Bener banget. Bener banget. Saya udah lama tahu itu, statement itu, hadis tentang itu banyak sekali. Saya itu sempat kediam ketika itu diucapkan oleh Ustaz Agim. Loh, kok dia bisa ngomong gitu ya? Keren. Itulah kita aslinya. Ini kayak ibu manggil saya Ustaz. Karena ibu ngundang saya aja kan. Saya jadi pembicara. Aslinya mah enggak. Kita cuma terlihat baik. Kenapa? Karena dengan kuasa Allah, Allah ngumpetin buruk-buruk kita, ibu-ibu. Diumpetin. Aneh-anehnya diumpetin. Ajaib-ajaibnya diumpetin. Ya kan? Jadilah terlihat baik. Maka ya sudah, kepada yang menjelek-jelekkan, mungkin-mungkin, cerita-cerita keburukan, sampaikan. Kayaknya kita semua buruk deh. Kalau memang ini sesuatu yang harus, nah lanjutannya Bu, lanjutannya. Kalau memang, sampaikan ke teman ibu itu, kalau ini sesuatu yang harus kita koreksi, nanti kita ketemu sama yang bersangkutan. Kita langsung obrolin, ya nggak berani lah, pasti jawabannya gitu kan.
Gimana sih? Masa ngomong langsung? Ya gitu, makanya dipikirin gimana cara ngomongnya, ya kan? Iya, gimana kayak caranya biar beliau berubah? Aslinya kita semua juga ada masalah. Bukan berarti kita udah benar. Tapi kalau membicarakan dalam rangka menemukan jalan keluar, itu baik. Tapi nggak usah diulas panjang lebar. Langsung bahas gimana nih caranya. Ya udah, kita ajak dia ngaji misalnya. Ya kan? Itu salah satu caranya kan? Kalau udah ngaji kan hatinya udah terbuka. Udah berani ngaku salah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu, maka damaikanlah. Itu prinsip nomor 1 banget. Terlebih ketika berada di sebuah komunitas kayak gini, kan ini banyak nih Bu. Kalau teman sedikit, coba ibu-ibu pernah ngerasa begitu nggak? Kalau cuma teman yang beberapa orang, itu lebih akur. Bila yang udah rame-rame agak kurang akur, bener. Nah, gua suka bikin faksi-faksi kan? Ya ini ada grup suka ngopi, ada grup suka olahraga, ada grup dia punya gengnya sendiri-sendiri. Ya, saya tahu dari istri saya, Bu. Dan saya suka nasihati dia, kamu gabung aja semua, goes juga, apa aja lah pokoknya. Kata dia nggak kuat kalau semuanya. Rahimakumullah, itu nggak jadi masalah sama sekali, karena setiap orang punya kecenderungannya masing-masing, ya kan? Tapi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kecenderungan-kecenderungan itu kemudian menjadi alasan untuk menjelek-jelekkan orang lain atau untuk mudah sekali menemukan kesalahan orang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nggak apa-apa, dia beda. Dia nggak pernah mau nongkrong, tapi kan dia muslimah juga. Dia juga ngaji bareng kita, udah biarin aja lah. Kan nggak ngerepotin kita, dia nggak nongkrong. Iya kan? Enggak, ada yang nongkrong yang ribet, ini yang ribet nih. Nongkrong dulu, tapi nggak pernah mau bayar. Kalau di sini pasti nggak ada lah. Ya. Itu gimana cara nyembuhinnya? Tapi dia kalau diajak pasti ikut. Tapi selalu nggak pernah mau kontribusi. Atau kontribusi di akhir-akhir, nunggu orang lain dulu. Masalah nggak itu? Masalah banget. Buat siapa? Enggak lah, buat dia. Buat kita mah enggak. Alhamdulillah. Kapan lagi duit saya yang banyak ini bisa saya sedekahin? Oke. Mungkin yang bersangkutan marah dia. Ibu diam aja sambil senyum. Benar kan? Ya. Itu Bu, yang saya ajak bapak-bapak yang ngaji-ngaji bareng saya itu. Karena biasanya saya lagi kuliah dulu di Mesir 96 sampai 2001. Bayar perorangan, bayar sendiri. Jadi misalnya berjalan berlima, semuanya. Nanti lain hari, lain waktu, si B dia yang bayarin. Nggak ada urunan-urunan. Ya, akhirnya saya kasih tahu bapak-bapak itu, bapak, kalau bapak-bapak lebih rezekinya, semua kebutuhannya sudah terpenuhi dan ternyata bapak masih punya rezeki sisa, itu berarti oleh Allah bapak sedang dimuliakan. Dimuliakan untuk apa? Untuk berbagi. Berbagi aja, udah nggak usah ribet. Mungkin urunan-urunan. Alhamdulillah sekarang udah berjalan. Ada kali udah 10 tahun. Jadi kalau pergi-pergi, ngopi atau kemana, langsung ada bayar. Dan pasti nggak terus-terusan yang bersangkutan. Selain waktu, ada lagi yang lain dan seterusnya. Di rahimahullah semua pengen pahala. Itu kan dasarnya. Al-akhillah yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Saya aja, udah saya aja. Tapi mbak mulu, udah biarin. Emang nggak boleh saya dapat pahala terus? Wah, Allah. Rahimahullah. Beres kan? Itu namanya islah. Berikutnya. Ada ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa min nisa asa yakun. As-sukhriyah, apa itu as-sukhriyah?
Sukhriyah itu memandang rendah kepada orang lain. Ya, jadi ada perasaan. Orang yang sukhriyah itu biasanya mereka menilai orang lain dengan sudut pandang ekonomi. Kalau maka biasanya nggak akan ada sukhriyah. Ya biasa aja, udah selesai. Ya kan orang pasti beda-beda kan, kemampuan ekonominya pasti beda-beda, dan harusnya itu tidak menjadi objek yang menarik perhatian kita. Harusnya apa yang objek yang menarik perhatian? Harusnya ketaatan. Ih, kok bisa sih? Sholat mulu, ngaji mulu, harusnya begitu. Cemburu. Kok saya nggak bisa ya? Kalau udah begitu, pasti nggak menghina, tapi malah mengapresiasi. Jadi, kenapa kita cenderung terserah sengaja atau tidak sengaja ada perspektif yang kita tentang orang itu? Benar nggak, Ibu? Ya, dush. Lagi saya di Maroko, mereka mandi air panasnya ke dush. Dush itu sauna. Ya. Coba, itu pakai perspektif apa? Kalau udah pakai perspektif, nggak sanggup pasang pemanas air di rumahnya. Perspektif ekonomi. Tapi kalau perspektifnya budaya, keren ya. Di setiap desa, di setiap kampung selalu ada tempat pemandian air panas. Tergantung kita menilai dengan sudut pandang apa. Nah, pertemanan, teman, kalau dinilai yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi giliran kita kenal orang yang jauh lebih mapan dibanding kita, atau jauh lebih luar biasa dibanding kita, kita akan ya. Sebaliknya kalau ketemu yang di bawah, merasa tinggi. Jadi hidup antara merasa rendah dan merasa tinggi. Itu penting banget nggak? Nggak dong. Dalilnya masih di Hujurat yang tadi dibaca. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Harusnya minder. Karena saya yang masih sehat ini, saya yang punya banyak waktu ini, tapi kok nggak ngaji ya? Saya yang berlatar belakang pendidikan tinggi ini, tapi kok nggak ngerti-ngerti ya? Harusnya itu. Mindernya karena alasan ketakwaan. Kok bisa ya? Sesabar itu sama suaminya? Kan dia kayaknya biasa aja, pendidikannya juga biasa aja. Tapi bisa sabar, hebat banget. Minder. Karena alasan ketakwaan. Sebagaimana? Boleh banget. Yang penting tidak berniat untuk ria. Boleh banget. Merasa senang, bahagia, dimuliakan Allah gara-gara ketaatan yang berhasil dilakukan. Misal nih, ibu-ibu datang ngaji gini kan, terus senyum terus. Ibu dari awal datang parkir mobil, terus ibu senyum. Sampai teman ibu nanya, kenapa sih senyum mulu? Ibu jawab, alhamdulillah, semalam saya sholat malam 11 rakaat sama witir. Wih. Ntar kalau kata si teman, sombong amat. Lah nanya, siapa suruh nanya? Kan nanya tadi. Kalau enggak ada yang nanya, ibu jangan cerita, senyum aja bolehnya. Pokoknya ibu senyum, bagi-bagi duit. Dan ntar orang ngomong, ini kenapa sih? Kok kayaknya seneng banget? Yalah, orang saya baru semalam dimuliakan Allah bisa sholat malam. Itu udah impian saya banget, biasanya cuma 2, bisa 4. Semalam saya 11. Wih. Keren kan? Selama ini ibu-ibu kalau dimampukan Allah beribadah, ibu-ibu bahagia nggak? Apa biasa aja? Bahagianya kelihatan nama yang lain nggak? Ketahuan nama yang lain nggak, Bu? Belum. Harus ketahuan. Dalilnya ayat terakhir surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Rabbmu, nih contoh lagi, misalnya suami ibu nyebelin banget pokoknya, super sebel ibunya. Dah, udah gitu ibu bersabar.
Ibu-ibu kalau bersabar nguruk-nguruk dada gini kan, astagfirullah, la ilaha illallah. Biasanya mak-mak gitu kan ya. Saya ngeliat mak saya gitu. La ilaha illallah. Terus ibu sabar, sabar. Ibu nggak ngomongnya aneh-aneh, ibu sabar pelan aja. Sampai ibu tinggal sholat, sampai hati ibu tenang, tentram. Nah setelah itu ibu bahagia banget, senyum-senyum. Ini kata orang, ibu kenapa senyum banget? Suami saya aneh banget, tapi saya sabar banget. Alhamdulillah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang sekarang belum terjadi kan? Ya, seringkali kebahagiaan-kebahagiaan kita itu tidak terkait sama sekali dengan ya, kalau habis olahraga aja biasanya kemana itu pulang, bahagia banget, senyum-senyum. Giliran habis ibadah, ibu pulang ngaji, ya tahu tuh Ustadz lama banget ceramahnya, Masya Allah. Ya, rahimahullah. Karena ketaatan itu akan membekas, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, nah persoalannya sekarang, biar habis ibadah merasakan bahagia, biar bahagia selesai ibadah. Berarti ibadahnya harus menikmatkan, ya kan? Gimana caranya biar nikmat? Biar ibadah itu nikmat, ibu. Ya dinikmati. Biar nikmat, dinikmati. Caranya penuhi rukun dan syaratnya. Ya, ini rukun dan syarat. Maaf ya, ibu. Ini misalnya bu, kalau mau ikut taklim biar nikmat, duduknya paling depan. Ibu paling depan. Itu lebih nikmat. Ibu-ibu pada kuliah semua kan dulu kan? Kita kuliah kan? Ya, emang enak duduk paling belakang. Apalagi kalau di hall. Masya Allah. Udah nyebelin banget itu, dosennya nggak kelihatan, susah lihat, whiteboardnya nggak kelihatan. Depan itu rasanya beda. Ya, terus lihat ke wajah yang berbicara, biar semua yang disampaikan bisa ditangkap dengan baik. Kalau sholat, biar nikmat, sholat pelan, itu kata kuncinya. Aslinya semuanya nggak akan nikmat kalau nggak pelan. Emang bisa? Nih, minum kopi, ibu ngopi 1 gelas, ada bu? Nggak ada. Orang ngopi mas teguk-teguk 1 gelas ini selesainya 30 menit. Paling cepat itu. Rahimahullah. Pelan. Sholat pelan. Pelan aja. Nanti setan bisiknya apa? Lama amat, buruan. Lama amat, buruan. Allahu Akbar. Pakai jam. Lihat jam. Pas mau takbir, lihat jam dulu. Jam berapa nih? Misalnya sholat zuhur, jam 12.15. Misalnya gitu. Lu lihat jam. Allah. Udah sholat aja, nikmati, pokoknya pelan aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ntar selesai sholat, lihat jam bu. Yang setan itu udah habis-habisan ngebisik ke ibu, ini lama banget. Begitu ibu lihat jam, tadi mulainya 12.15, batunya baru 12:25. Baru 10 menit. Emang lama 10 menit? Ya enggak. Ini, jadi persahabatan itu aksiomatisnya manusia kan begitu, naluriahnya, tabiinya kalau kata orang-orang. Dia pasti menilai, apa aja dilihat dia nilai. Bagus, tidak, indah, tidak, bersih, tidak, ya kan? Ini teman baik, tidak, selalu lihat aspek ketaatannya. Kalau lihat yang kurang, misalnya punya teman yang kurang taat, kan bisa aja kan secara zahir kelihatan kurang. Bangun 2 kesimpulan. Apa tuh? Kesimpulan pertama, baik sangka dulu. Ini orang nih pasti ada ngumpetin amalan. Jangan-jangan kalau ngaji ngantukan mulu gara-gara sholat malamnya kelamaan. Itulah, baik sangka dulu. Jangan belum apa-apa udah sangka semua orang. Ya kan? Atau ini kok sering nggak hadir ngaji sih? Jangan-jangan serius banget jadi anak-anaknya di rumah. Selalu baik sangka dulu kalau sudah sama teman. Nomor satunya. Kenapa? Perintah Nabi, bukan kata saya. Temukanlah, carilah
alasan untuk membenarkan kekeliruan temanmu. Masya Allah. Ya? Saya juga emang tinggal di mana? Dekat masjid. Oh, beliau kali udah berangkat pagi-pagi. Antum susah. Baik sangka mulu. Iya kali beliau sudah berangkat. Sebelum subuh udah berangkat. Kan ada orang kerjanya begitu. Baik sangka dulu aja. Mukaddimahnya sama orang baik sangka dulu. Yang kurang-kurang nih ya, baik sangka dulu. Khalas. Kemudian, kalau kemudian di kemudian hari terbukti, ternyata beneran nih. Gak ngaji, tidur doang di rumah misalnya. Gak ngapa-ngapain. Baru berencana ngatur strategi biar bisa ngaji. Ya, biar persahabatan itu jadi persahabatan yang baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Lamas itu apa? Nih, di rumah ya. Lamas gini. Melihat orang pakai ujung mata. Mungkin nggak kalau orang itu kita hargai, hormati, dilihat begini? Nggak mungkin. Kita pasti pengen ngeliat begini, iya kan? Tapi kalau ngelihatnya gini, ini pasti orang nggak dihormati. Atau nunjuk orang pakai mulut, ada kan? Orang mana bu? Tuh. Itu pasti orang yang nggak dihormati. Jangan begitu sama temen. Ya, dia bisa tersinggung, nanti bisa marahan. Jadi kalau ngobrol harus dilihat ke orangnya. Tanabazu bil alqab. Bikin panggilan. Pastiin dulu, nanya. Nih, kayak kan sekarang kalau yang di tempat yang saya ngajar ngaji, itu ibu-ibunya nggak mau lagi dipanggil ibu cantik. Kenapa? Karena ibu cantik itu panggilannya istri Abu Lahab. Nah iya, bukan kata saya, kata Sirah Nabawiyah. Ummu Jamil. Istri Abu Lahab itu gelarnya, ibu cantik. Nah, ibu juga sama ya, jangan mau lagi dipanggil ibu cantik, cukup dipanggil ibu solehah. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Pastikan temannya ridho. Jangan suka menyebut laqab. Gak usah ibu-ibu. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Rasulullah, si itu, apa maksudnya? Yang pendek itu, marah nggak Nabi? Marah. Nggak boleh. Gitu aja nggak boleh, ibu. Itu tuh yang si ibu yang kayak tiang listrik, janganlah. Masa mentang-mentang dia tinggi kayak tiang listrik. Ya. Nggak boleh ya, ibu. Apa aja ibu, nggak boleh lakap-lakap, nggak boleh. Panggil namanya aslinya aja. Ya. Tapi boleh kalau itu pujian. Namun pastikan yang bersangkutan ridho. Pastikan dulu orangnya ridho, bu. Karena ada orang juga nggak suka dipuji. Kayak saya ada teman. Dan kalau ngaji tuh, kalau udah mau ngaji, saya takut saya muncul rasa sombong. Saya panggil bapak-bapak itu semua ustadz. Kalau udah rajin ngaji, Pak Ustadz, saya panggil Pak Ustadz. Nah ada satu bapak-bapak dia marah ke saya. Ustadz, jangan panggil saya Ustadz. Emang kenapa? Jangan Ustadz. Saya benar-benar ngeri kalau dipanggil Ustadz, kata beliau gitu. Ya udah seneng Pak aja deh, kalau daripada orangnya marah nggak ngaji lagi ya kan. Nah ibu-ibu juga sama kan suka manggil ibu hajah, bisa gitu kan, atau bu haji fulan gitu. Kalau orangnya nggak suka, udah saya manggil nama aja, ya udah punya nama. Ya termasuk kalau orangnya ingin dipanggil dengan nama tertentu, ibu ikut aja. Itu ibu harus ridho, kita harus ridho. Ini punya teman nih, masya Allah tampangnya pokoknya, masya Allah lah pokoknya, serem. Itu tiba-tiba dia bilang apa? Panggil saya ibu solehah yang cakep ya. Ya udah panggil aja, orang dia seneng kok, biarin. Sahih, itu ketentuan lakab di dalam Islam. Manggil orang sesuai dengan nama yang paling ia suka. Ada lagi misalnya orang kayak di luar itu ada yang dia maunya dipanggil, dinisbahkan ke ayahnya. Dan dulu Fatimah kan bintu Muhammadin kan, Fatimah putri Nabi SAW. Ada orang sekarang, saya panggil aja saya putri Bapak Fulan, putri Pak Agus di sini.
dia maunya dipanggil dengan nama itu, ya udah nggak apa-apa dipanggil dengan nama itu. Wala tanabazu bil alqab, ya, jadi panggil dengan nama itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayakula sama akhihi maitan fakarihtumu. Apakah senang diumpamakan oleh Nabi, bahasa kiasan, mengkonsumsi daging bangkai saudaranya. Lah, saudaranya hidup aja nggak mungkin dimakan dagingnya, lihat saudara udah jadi bangkai masa dimakan dagingnya, nggak mungkin. Ini maknanya apa Ibu? Maknanya gini, bangkai. Kita kan meninggal nih, ya kan? Begitu meninggal, proses itu. Proses alamiah, mafhum maksud saya, itu busuk yang tidak buruk, karena emang semua orang akan mengalami proses itu. Soheh, kan nggak bisa ada jenazah tuh bilang nanti pastikan saya nggak busuk-busuk ya. Fir'aun dong di balsem. Ya udah semua. Yang namanya muslim ya begitu akhirnya. Kecuali pribadi-pribadi tertentu dimuliakan oleh Allah. Allah yang jaga jasadnya. Itu nanti artinya apa Allah sedang sampaikan? Keburukan yang engkau lihat pada diri saudaramu, yang keburukan itu memang benar ada pada dirinya, sesungguhnya itu adalah keburukan yang normal, manusiawi. Itu maksudnya. Buruk? Iya, yang buruk. Allah nggak katakan itu baik. Maka wala yaghtab, nggak usah dibicarakan. Kalau mau selesaikan, bantu ia meninggalkan keburukannya. Tadi ngapain ngomong misal ibu mohon maaf, misal ibu apa melihara kucing aja misalnya kan, terus tiba-tiba mati pinggir jalan, terus gak ngurus sampai ini jelek banget. Emang itu prosesnya kok, bukan si kucing itu yang buruk kan, yang jelek kan, enggak kan? Itu proses alamiah yang harus dilalui. Tubuh manusia juga sama. Ya Allah sedang berpesan bahwa jika ada keburukan-keburukan yang terlihat dari diri teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu nggak perlu dibicarakan di belakangnya, karena sesungguhnya itu hal yang lumrah terjadi. Itu kelumrahan. Manusia itu nggak ada baik semua, sebagaimana manusia juga nggak ada buruk semua. Itu kan standar dunia kan. Al-Quran pakai kata apa? Khair, syar. Apa itu khair? Ma ghalaba naf'uhu ala dharrih, sesuatu yang lebih dominan manfaat daripada mudarat. Lebih dominan, bukan semuanya manfaat. Artinya kalau lebih dominan, artinya pada setiap khair, pada setiap hal yang baik itu ada tersisa sepersekian persen mudarat. Syar, apa tuh syar? Buruk, maghalaba darruhu ala naf'ih, sesuatu yang lebih dominan mudaratnya daripada manfaatnya. Artinya di setiap hal-hal yang buruk masih tersisa sepersekian persen manfaat. Sahih? Itu dunia tuh. Kita belum hidup di akhirat. Bentar. Di akhirat, yang surga, baru surga itu semuanya baik dari A sampai Z. Neraka semuanya buruk dari A sampai Z. Beda dengan kehidupan dunia. Orang yang terlihat buruknya itu kelihatannya besar, tapi nggak taunya dia cuma buruk segitunya itu. Cuma segitu buruknya. Sebaliknya, orang yang kelihatan baiknya itu nggak taunya baiknya cuma segitu-gitunya, sisanya nggak ada baiknya. Bayangkan, nih ilustrasi saya aja. Bayangkan nih, ibu-ibu misal ibu-ibu nganggap saya baik. Berapa jam saya ngajar? 2 jam misalnya. 9.30 sampai 11.30 misalnya. 2 jam. Menurut ibu-ibu baik banget misalnya. Ibu tahu nggak Bu, sisanya berapa jam dalam sehari semalam? 22 jam. Ibu nggak tahu kan saya kayak apa? Ya kan?
Masya Allah. Makanya ketika ngelihat teman yang buruk, terdohirkan keburukan dari sahabat kita harus langsung mengatakan, ya Allah, pasti ini dia buruknya cuma segini doang. Gitu harusnya. Bukan teman. Ngebatin seperti itu. Ini orang, pasti cuma ini doang buruknya. Ya, sebagaimana kalau lihat orang baik, jadi biasa aja, nggak perlu muji-muji. Ya kan? Kenapa Ibu? Kenapa nggak perlu muji-muji? Wala tuksiru minadh-dhann. Jangan banyak berprasangka. Karena prasangka itu bisa menjerumuskan kepada dosa. Nih, misalnya nih, Ibu. Terus Ibu ketemu saya di sini kan, lagi ngajar. Ya baiklah, lagi udah pakai peci, pakai baju begini, ngajar, duduknya benar. Ntar Ibu ketemu saya entah di mana lagi jumpalitan, Bu. Nggak ada peci, nggak ada semua. Lagi berantakan. Ya. Kalau ibu-ibu yang tadi waktu ketemu dia biasa aja, yaitu dia ngajar, guru, udah ngajar doang, udah selesai. Itu namanya tidak memperbanyak prasangka. Tapi kalau bagi yang ikut belajar, terus dia langsung gini, ih, ini orang pasti baik banget jadi suami, baik banget jadi ayah, baik banget. Ntar Ibu ketemu istri saya nanya, Bu, Ustadz gimana Bu? Nyebelin, kata istri. Ibu langsung kecewa. Ya ternyata gaya doang. Ya kan? Ibu kenal teman atau saya berharap baik, ketikanya cuma Allah yang tahu. Itu karena seringkali kita musuhan, kita nggak baik sama teman gara-gara persepsi yang berlebihan. Ya, Masya Allah, baru diajak sekali ngopi yuk, dibayarin, diajak jalan, terus makan, dipuji habis-habisan. Masya Allah, ini orang baik banget, seumur-umur belum pernah ketemu orang modelnya kayak gini. Pujiannya 3 jam, ngopinya cuma sejam. Minggu depan ketemu lagi, berubah, ditegur juga enggak. Padahal minggu lalu ngopi bareng, sekarang nggak disapa juga papasan nggak disapa, dia diam aja. Langsung spaning, langsung, astagfirullah, orang ternyata kurang ajar ya ternyata. Nah, yang salah tuh Anda. Berlebihan berprasangka baik kepada orang lain. Lokalisir aja udah. Maka wala tuksiru minadh-dhann, ngapain sih prasangka-prasangka? Apa yang kita nilai, apa yang kita lihat aja. Selesai sudah. Lihat buruk, ya udah, ini buruknya segini doang nih orang ini. Sisanya mudah-mudahan baik. Karena kita semua juga punya buruk kok. Ngelihat kebaikan. Jangan bilang baiknya cuma segini doang, enggak. Tapi cukup katakan dia baik dalam hal ini. Sisanya saya berharap dia tetap baik. Hakikatnya saya nggak tahu, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu enak kan? Kita bisa awet insya Allah. An-Nisa ayat 69. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kesempatan untuk menjadi sahabiah nggak mungkin kan? Nggak mungkin secara dohir karena Nabi udah meninggal, tapi sangat mungkin secara non dohir. Apa itu?
ikut. Semua nasihat Nabi tentang perempuan diikuti. Pelajari lagi tentang ummahatul mukminin, istri-istrinya Nabi. Ibu-ibu sudah punya buku. Harusnya punya ibu-ibu, itu panduan terbaik bagaimana seorang muslimah menjalani hidupnya sebagai seorang muslimah. Ya. Jadi biar tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan sebagainya. Ya. Itu namanya bersahabat dengan Nabi. Ya. Ketemu ayatnya? Kemudian yang kedua, siddiqin, jujur. Jujur yang menjujurkan. Siddiq itu orang yang jujur menjujurkan. Menjujurkan itu gimana maksudnya? Membenarkan kebenaran. Jadi kalau benar dia bilang benar, kalau nggak benar dia bilang nggak benar. Orang yang nggak punya dualisme standar nilai, itu maksudnya. Dia nggak punya standar nilai ganda, standar nilainya cuma satu. Jadi kalau itu baik, walaupun dilakukan oleh musuhnya, tetap dikatakan baik. Kalau itu buruk, walaupun dilakukan oleh keluarganya, tetap dikatakan buruk. Itu siddiqin. Siapa yang dapat gelar as-siddiq? Abu Bakar. Kenapa dapat gelar as-siddiq? Karena benar yang membenarkan. Benar gimana? Dia kan nggak suka mabuk, Abu Bakar. Sejarahnya mencatat, Abu Bakar itu mirip banget sama Nabi. Semuanya. Lahirnya 2 tahun setelah Nabi. Wafatnya 2 tahun setelah Nabi. Nggak suka khamr. Bahkan beliau bilang, Abu Bakar pernah mengatakan, aku bahkan nggak sanggup nyium bau khamr. Nah orang jahiliyah, minum khamr kayak minum air putih. Tapi Abu Bakar nggak suka. Nggak suka ikut tradisi jahiliyah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak sekali kesamaan dengan Nabi. Nah itu orang benar yang membenarkan yang benar. Jadi beliau sendiri nggak suka khamar, maka beliau cinta kepada orang yang enggak minum khamar. Beliau jujur, beliau cinta kepada orang yang jujur, yaitu Rasulullah SAW. Itulah kenapa disebut siddiq. Masih ingat cerita masuk Islamnya beliau kan? Yang lain semuanya karena dakwah. Sementara Abu Bakar hanya cuma dapat informasi doang. Kata ada yang bilang ke Abu Bakar, Muhammad mengaku dirinya sebagai Rasul. Terus kata Abu Bakar, itu benar omongan Muhammad. Kalau memang itu benar dari Muhammad, saya percaya. Saya jadi pengikutnya. Kenapa Bu? Karena beliau tahu persis Muhammad jujur. Beliau suka kejujuran. Dan beliau tahu Rasulullah itu orang yang jujur, nggak mungkin bohong. Maka sekalinya ngomong beliau jadi Rasul, ya benar, ini beneran jadi Rasul. Ya. Siddiq. Nah, pilih orang-orang yang seperti ini untuk jadi sahabat kita. Ya, orang-orang yang standar nilainya satu. Jadi kalau salah, salah aja, walaupun itu bersumber dari dirinya sendiri. Kalau baik, baik aja, walaupun itu bersumber dari musuhnya. Ya, siddiq. Nah kalau dalam konteks keislaman, berarti siddiq itu adalah orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasul, membenarkan agama. Siddiq. Artinya, kalau ibu punya teman yang cenderung, mohon maaf, misalnya menyepelekan agama, setiap kali diskusi, setiap kali ngobrol, kayak yang tadi diceritakan di awal, dia cenderung selalu mengatakan, nggak apa-apa lah, kan sholat masih bisa nanti, udahlah ini kan soal adat, udah nggak apa-apa sesekali ini. Yang begitu berarti bukan hasuna rafiqah, bukan teman terbaik. Ya. Yang ketiga, teman terbaik itu adalah syuhada, wassalihin, syuhada. Orangnya sudah meninggal, syahid. Artinya apa dalam konteks persahabatan? Orang yang benar-benar rela menyumbangkan apapun untuk Allah.
rela melakukan apapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya, hartanya, itu sahabat terbaik yang begitu. Jadi kalau kita tahu ada orang, Masya Allah, waktunya banyak terhabiskan untuk ngurus kegiatan-kegiatan keislaman. Masya Allah, ada orang yang hartanya banyak digunakan untuk berinfak. Ada orangnya, itulah yang pantas dijadikan sebagai sahabat. Yang terakhir, as-salihin. Pantas. Saluha yasluh. Itu artinya al-liyaqah, kepantasan. Ya, layak. Orang yang tahu memantaskan dirinya sebagai hamba Allah. Dan istri solehah. Apa artinya, Bu? Istri yang tahu memantaskan dirinya sebagai istri untuk suaminya. Soleh, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang tahu memantaskan dirinya sebagai laki-laki yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, solehin berarti orang-orang yang selalu menilai kepantasan ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sholat, jangan beginilah. Masa sholat pakaiannya begini, dia ganti baju dulu, bisa beli gamis atau apa. Ya, mau sholat, dia, duluan biar bisa di saf pertama, gak enak. Masa dipanggil Allah, saya tunda sebentar, kalau dipanggil yang lain, saya datang duluan, misalnya. Ya. Kalau buat perempuan muslimah, ya sama juga. Aduh, masa jilbabnya gini doang, gak enak, lebih rapi misalnya. Ya. Pertimbangannya Allah, itu solehin. Jadi dia selalu melihat kepantasan, pantas gak sih segininya cara saya bersyukur, pantas gak sih cuma segini cara saya beribadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan yang dikatakan Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Emang gak boleh apa aku jadi hamba yang bersyukur? Kenapa? Karena Nabi merasa nikmat yang diberikan Allah banyak banget. Dan Nabi merasa ini belum cukup, ini belum pantas. Maka terus Nabi menambah sholat malamnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Bahkan dalam berinfak. Coba, kalau kepantasan itu dinilai dari kepemilikan, maka nggak pantas. Masa setengah? Jadi lu pernah nggak infak harta setengahnya? Nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Tapi sahabat pernah kan? Setengahnya, Bu. Setengah beneran diinfakkan di jalan Allah. Karena mereka tidak menilai kepantasan dirinya, kepantasan kepemilikannya, tapi kepantasan untuk Allah. Maka Abu Bakar, beliau merasa pantasnya semuanya aja lah. Orang yang semuanya dari Allah kok. Masya Allah. Ya, itulah orang-orang saleh. Kalau dalam tataran pergaulan sehari-hari, kira-kira itu orang yang suka sekali dikit-dikit ngomong, nggak enak sama Allah. Jangan nanti Allah marah. Ayo, ini pahalanya banyak, biar Allah ridho. Nah, orang yang begitu, Bu, dijadiin sahabat. Ya. Kesimpulannya, rahimakumullah, ada 4 kelompok, 4 hal, 4 pihak yang harus dijadikan sebagai teman. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman existing sekarang yang sudah jadi teman ibu-ibu bisa masuk dalam salah satu kategori ini. Satu, Nabi, para Nabi itu udah clear, kita nggak bisa, tapi minimal bisa dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Kemudian yang kedua, siddiqin, yang tadi jujur, selalu jujur dengan agama, nggak pernah punya standar nilai ganda, standar nilainya selalu satu, kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis, itu siddiqin itu. Jadi dia nggak mungkin, Bu, kalau siddiqin itu nggak mungkin dia komentari warna jilbab ibu, karena itu nggak ada dalilnya. Misalnya dia bilang, kok warna jilbabnya begini sih, aneh banget. Nah, itu pasti temen yang nggak siddiqin itu. Dia nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak ada ayat, ada hadis ngurus warna jilbab, kan nggak ada kan? Terserah aja mau kayak apa modelnya, mau kayak apa, yang penting tutup aurat. Ya, siddiqin. Siddiqin itu tidak berbicara tentang selera. Siddiqin itu berbicara tentang ridho. Allah ridho. Dia selalu ngomong itu.
Saya pengen ini harus nih biar Allah ridho, itu Siddiq. Dan dia khawatir sekali kalau sampai Allah nggak ridho. Dan dia nggak malu-malu untuk ngaku salah. Siddiq. Abu Bakar, contoh terbaik untuk Siddiqin, perjalanan hijrah, ya, buat Thur. Cuma Nabi sama Abu Bakar. Aneh kan? Udah segala-galanya dilakukan Abu Bakar. Ada yang bilang ada ular kecil lah, ada sengatan. Pokoknya beliau mengawasi Nabi biar tidurnya enak pas perjalanan hijrah itu. Udah begitu, tetap aja beliau gelisah. Coba, gelisah artinya masih merasa salah. Beliau takut dengan keselamatan Nabi, bukan malah takut dengan keselamatan diri sendiri. Ini Allah bersama kita. Ya. Itu orang Siddiq seperti itu. Jujur, benar-benar jujur. Berikutnya, rahimakumullah. Oh ya, tentang jujur, ibu-ibu, ini bukan berarti jujur dalam makna yang dimaknai oleh orang-orang sekarang. Orang jujur itu orang yang mau bongkar rahasia, bukan ya. Jadi kalau ibu misalnya nanya ke seseorang tentang sesuatu, nanya ke temannya, terus dia tiba-tiba nggak mau cerita, ibu bersyukur, bu, kalau perlu sujud syukur. Makasih ya, tadi itu saya nanya itu titipan pertanyaan setan. Padahal itu bukan urusan saya untuk tahu itu. Lain kali, kalau saya nanya, apalagi ngotot, saya berharap Anda jangan jawab pertanyaan saya. Gitu. Ya kan? Coba, apa untungnya tahu rahasia orang? Ibu. Lebih cepat masuk surga? Enggak, yang ada nggak bisa tidur kan? Iya kan? Siddiqin. Dia jujur, tapi bukan berarti umbar rahasia. Berikutnya, syuhada mau mengorbankan apapun di jalan Allah, bahkan nyawanya. Dia nggak apa-apa, dia capek nggak apa-apa, dia semua nggak apa-apa. Dia selalu bilang nggak apa-apa, ini tugas nggak apa-apa. Dia selalu bilang nggak apa-apa, ini tugas. Teman yang baik seperti penjual parfum. Teman yang nggak baik seperti pandai besi, ya, percikan api itu pasti akan kena aroma parfum, minyak wangi pasti akan kerasa. Ya, itu teman. Dan yang ngomong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harusnya diri. Nih, saya hari ini itu yang jangan juga bilang ke temannya, kamu penjual minyak wangi ya bisa ngajak saya ngaji ya, enggak lah. Tapi itu teman yang Masya Allah sekarang rutin istiqomah konsisten tutup aurat. Dulu awalnya siapa ya? Masya Allah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang sesuai dengan agama sahabatnya. Agama. Agama. Kita agak repot memang kalau buru-buru bacanya. Seolah-olah Islam melarang kita untuk bergaul dengan semua orang. Ya kan? Padahal enggak begitu. Bunyi ayatnya tadi sempat dibaca ayatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf. Diperintahkan. Sama siapa? Semua. Enggak pandang suku, enggak pandang agama, enggak pandang bangsa. Ta'aruf. Kenalan. Statusnya ya kenalan. Yang ini yang kita bahas ini sahabat yang karib, yang dekat. Kalau kenalan sama semua, ucapkan salam sama semua. Perintahnya begitu kan? Sampaikan, ucapkan salam. Artinya perintah untuk menyapa orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Semuanya bebas.
Jadi kalau kenal sebanyak mungkin. Lah kalau nggak kenalan gimana bisa jadi teman? Tapi setelah nyapa, setelah kenalan, ngobrol dan sebagainya, tidak semua orang ternyata pantas dijadikan sebagai sahabat. Itu maksudnya. Ya. Berikutnya, ada 3 kesimpulan penting, Ibu. Yang pertama, kebaikan dalam Islam. Idealnya seperti itu. Kalau yang selain itu sifatnya hanya kenalan, rekan kerja, rekan bisnis, tetangga, itu kan kita nggak bisa milih kan? Ya, tapi kalau yang namanya udah milih, pergi bareng, kemana-mana bareng, pokoknya sekarang bahasanya banyak banget lah, CS lah, apalah, geng atau apa aja, bestie macam-macam, itu harus yang basisnya ketakwaan. Yang kedua, harus saling dukung, biar selamat di akhirat. Ya, saling dukung. Jangan dibiarkan sahabatnya etika. Hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan temannya tambah banyak, dan yang banyak itu adalah semuanya teman-teman solehah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari sesi kita simak beberapa yang telah disampaikan di semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, acara sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau bisa kita itu diterima kita dari teman sendiri. Ada berita. Apakah kita harus kontak atau konfirmasi kepada teman kita itu? Tapi kalau sempat udah menyebar, berbeda gitu. Balikanlah tentang itu kepada diri dan dosa kita. Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Salam wabarakatuh. Yang pertama, Ibu, bagus nih pertanyaannya. Kayaknya nggak ada kan kita yang nggak diomongin orang. Iya, Bu, kita pasti diomongin orang. Iya. Jadi karena semua orang diomongin orang, ya udah biasa aja. Ya. Karena kalau mau nggak diomongin orang, jangan jadi orang. Pasti nggak ada yang ngomong. Pak, asli loh, Bu. Nah, Nabi aja diomongin. Nabi kurang apa? Diomongin, Ibu. Nih ya, nih Bu, dengerin. Itu Nabi. Ibu tahu kan Nabi selisih sama istrinya berapa tahun? 15 tahun. Ya. Itu ada anak muda, Bu. Ceritanya nih, cerita. Dia kenal sama mbak-mbak, sama perempuan. Usianya lebih tua 15 tahun. Dia pengen nikah sama tuh perempuan. Dia bilang ke keluarganya, menurut Ibu, keluarganya pada sebel nggak? Sebel lah, kayak nggak ada yang muda aja, bener kan? Masa nyari istri, masih bujang, nyari istri lebih tua 15 tahun, janda 2 kali, punya anak 7. Mungkin nggak? Lah itu Khadijah kan, radhiyallahu anha kan? Iya, diomongin Ibu, asli, Nabi aja diomongin kok. Apalagi kita, jadi aja.
Jadi caranya ibu, biar tenang, ibu lihat aja orang yang lebih baik dari ibu. Pasti ada kan? Nggak mungkin dong ibu merasa ibu paling baik di muka bumi ini, nggak mungkin lah. Pasti ada yang lebih baik. Yang lebih baik aja diomongin, ya udah. Siapa bu? Siapa lagi yang diomongin? Padahal baik banget. Aisyah, surah An-Nur, hadithul ifki. Dituduh selingkuh. Kebayang nggak sih? Masa sih Nabi selingkuh? Yang benar aja. Tapi diomongin, serius itu. Sekota, bu, kota Madinah. Ibu-ibu kalau diomongin mungkin nggak sekota Bekasi? Kayaknya enggak deh. Itu Masya Allah Aisyah. Tapi sama, normal juga kalau ibu merasa nggak nyaman. Misalnya kita diomongin orang, kita terus nggak nyaman, itu normal juga. Bukan nggak normal. Kenapa? Karena Aisyah juga gitu kan? Iya. Aisyah awalnya kan nggak tahu perjalanan hak. Beliau nggak tahu awalnya. Itu cerita ke emak. Mak, kenapa sih? Mak, emang kamu nggak tahu kalau kamu digosipin orang-orang, kata emaknya Aisyah, istrinya Abu Bakar. Katanya, nggak tahu. Jadi cerita sama emaknya. Terus kata si Aisyah, terus mak, kalau aku bilang ke orang-orang kalau aku enggak, orang percaya enggak? Ya enggak lah. Orang kejadiannya kayak beneran kamu selingkuh gitu-gitu. Tapi terus mak juga nuduh aku selingkuh. Ya enggak lah. Enggak mungkin, kamu kan bisa. Jadi memang dilematis. Mau diterangkan ke orang-orang gak ada gunanya. Apa yang mau diterangin? Mau bela diri, makin dikatain kan? Ya, mau aku bersalah, orang-orang yang kita merasa nggak bersalah kok. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang baru, ibu. Apa yang kita alami hari ini, pasti peristiwanya itu pernah terjadi juga di masa lalu. Tinggal baca sejarah aja. Kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita diomongin baiknya? Gelisah nggak? Bu, nggak gelisah kan? Enggak, misalnya gini, ya Allah, semua orang ngomongin saya. Ngomongin apa, Bu? Orang pada bilang saya solehah. Ini biasa aja lah, ngapain kalau berkerut kening kayak gitu? Ya, orang baru gelisah itu kalau diomongin buruknya ya. Sahih. Nah, kembali ke hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Seluruh manusia memujimu, engkau tidak akan masuk surga. Seluruh manusia mencacimu, engkau tidak akan masuk neraka. Peduli amat, nggak ngaruh. Mau semua orang ridho sama kelakuan saya, sama keadaan saya, sama hidup saya, tetap itu tidak menjadi kunci buat saya masuk surga. Ngapain saya harus mendapat ridho semua orang? Semua orang benci sama saya, juga tetap saya nggak akan masuk neraka gara-gara kebencian orang-orang. Bahkan Nabi ngancam kan? Ngancam Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ada orang berbuat baik, berharap ridho manusia kepada dirinya. Apa yang Allah lakukan? Allah akan membencinya, dan Allah akan tanamkan rasa benci dalam hati semua orang kepada dirinya. Masya Allah. Sebaliknya, ada orang berbuat baik, benar hidupnya, dia hanya berharap ridho Allah. Maka apa yang akan terjadi? Allah mencintainya, dan Allah akan menanamkan rasa cinta dalam hati semua orang untuk dirinya. Sekarang kita sampai pada jalan keluarnya dari pertanyaan tadi. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang nih? Misalnya, ya kita dikatain orang, gosipin orang, apalah sama orang. Baik aja sama Allah. Banyakin baik sama Allah. Nanti Allah yang urus tuh orang-orang. Kan Allah muqallibal qulub kan? Allah yang kuasai hati orang-orang, benar gak? Nanti repot, baik aja sama Allah. Biarin Allah yang ngurus orang-orang. Daripada kita yang ngurus orang-orang, gak sanggup lah. Orang kita makhluk, sama kayak orang-orang. Sahih? Ya, itu Bu. Tamam. Yang terakhir, nikmati aja jadi seorang solehah. Ya. Kan nggak perlu harus dengar-dengar orang-orang kan? Itu yang repot tuh. Kita sekarang ada HP, gampang banget ya lihat informasi apa semua. Nggak penting loh Bu, kalau saya sering nasihati anak-anak itu, nah nggak ada tuh nak. Durasimu dengan HP menentukan nasibmu di akhirat. Nggak ada. Makin sering dengan HP, makin aman di akhirat kan enggak.
Jadi cukup coba nih, kalau hidup kita tuh lebih banyak sama Quran, lebih banyak sama hadis Nabi, ya pasti gimana? Dan nggak usah terlalu repot dengan apa kata orang, karena Nabi kita Bu dikatain orang berapa lama? Berapa lama dikatain orang? 13 tahun. Dari sejak masuk usia 41 tahun sampai usia 53 tahun. Waktu Nabi masih di Mekah. Itu bukan diomongin, dikatain. Dijelek-jelekin langsung depan-depanan gitu. Orang gila, orang kayak anak-anak kan. Kalau orang gila, Nabi gitu ya. Serius. Nabi kan dibilang, Majnun, sahir, tukang sihir lewat, tukang sihir. Digituin buat Nabi SAW. Apalagi? Kahin, tukang tenun, tukang apa? Tenun itu apa? Peramal. Peramal lewat. Mashur, kemasukan. Tuh orang kemasukan. Itu Nabi dikatain begitu 13 tahun. Dan Nabi relax aja. Ngadunya ke siapa? Ke Allah. Yang jawab langsung Allah. Allah turunkan ayat demi ayat untuk menerangkan bahwa Nabi tidak sahir, Nabi tidak gila, Nabi bukan penyihir, Nabi bukan peramal, Nabi bukan kemasukan, dan seterusnya. Ya. Jadi, rahimahullah itu yang menguatkan kita semua. Maka dari awal, ibu-ibu, hiduplah untuk Allah. Udah paling enak. Nih, ibu-ibu misalnya, baik banget sama suaminya. Untuk Allah aja, Bu, jangan untuk suami. Lah suami nyebelin kok. Nggak usah dijawab, bener apa enggak? Ya. Pasti, Bu, sama aja ditanya bapak-bapak juga jawabannya gitu. Itu kapan suami istri itu kangen pasangannya itu cuma 5 tahun pertama pernikahan. Bener kan? Setelah itu ada aja masalah di pasangannya. Nah, kenapa bertahan? Tetap baik. Allah. Saya nggak ngurus. Pokoknya saya pengen masuk surga. Kata Allah, syarat masuk surga karena saya seorang istri, saya harus baik sama suami. Ya udah, saya baikin suami saya. Tapi suaminya belagu, aneh, ajaib, biarin. Pokoknya saya pengen masuk surga. Gitu aja yuk. Sama kita sama anak juga begitu kan? Peduli amat anak kayak apa? Yang penting itu anak saya. Saya pengen masuk surga dengan cara mendidik anak. Masa terus diusir mentang-mentang anaknya nggak bener? Enggak lah. Tetap disayang. Anak juga gitu dong ke orang tuanya. Ya kan? Kalau anak itu ngerti agama, terserah emak bapak nyebelin. Pokoknya aku pengen masuk surga dengan cara berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Enak kalau begitu. Berbuatlah karena Allah. Jadi balik lagi, kalau udah merasa hati nggak enak nih, pasti tuh hati nggak enak karena mikirin orang-orang. Caranya biar enak lagi, langsung ingat ke Allah. Ya Allah, kok jadi nggak enak ya? Allah ridha, alhamdulillah, makasih Allah. Itu Allah. Ya, itu jawabannya. Ada lagi? Akhirnya sampai kita pada acara terakhir Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan selesai terima kasih saya sudah akhir kita dengan mengucapkan adalah